Kabupaten Magetan terletak pada 7 derajat 38 menit 30 detik lintang selatan dan 111 derajat 20 menit 30 detik bujur timur dengan luas wilayah 688.847 km persegi. Terdiri dari 18 kecamatan, 17 polsek, 1 polsek persiapan dan 1 pospol. Kabupaten yang memiliki 208 desa dengan 822 dusun ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di sebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun, sebelah selatan dengan Ponorogo, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Magetan tahun 2014 sebanyak 693.274 jiwa, terdiri dari laki-laki 335.292 jiwa dan perempuan 357.982 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata 900 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang mempunyai nilai angka kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Magetan, yakni 2.008 jiwa per kilometer persegi. Dan yang terkecil adalah Kecamatan Parang, 539 jiwa per kilometer persegi. Laju pertumbuhan Kabupaten Magetan per tahun selama 10 tahun terakhir dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 sebesar 0,08%. Hutan pinus, hutan lindung, hutan industri, hutan produksi, dan hutan pariwisata merupakan sumber daya alam pegunungan wilayah barat Kabupaten Magetan. Selain itu, padi, jagung, kacang tanah, cabai, wortel, kol, sayur-sayuran, budidaya ikan tombro, gurami, nila dan lele, peternakan ayam potong, ayam petelur, penggemukan sapi adalah potensi unggulan Kecamatan Pelausan, Poncol, dan Panean. Selain itu, terdapat beberapa objek wisata, yakni Gunung Lawu setinggi 3.265 meter di atas permukaan laut, terletak pada perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Telaga Wahyu, Telaga Pasir, air terjun Tirtasari, air terjun Pundak Kiwo, air terjun Jaraan, air terjun Watu Ondo berada di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan. Bagian timur Kabupaten Magetan merupakan daerah dataran dengan sumber daya hutan produksi jati. Jeruk Pamelo dan Jeruk Srinyonya berada di Kecamatan Sukomoro dan sebagian Kecamatan Bendo. Mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Magetan adalah petani, yakni 25,60%, buruh tani 24,85%, pedagang 14%, pegawai negeri, TNI dan Polri 11,30%. 8% mata pencaharian penduduk lainnya di bidang industri. 8% pengelola sektor pariwisata seperti pemilik hotel, penginapan, rumah makan, penyedia jasa perahu dayung atau boat, mainan anak-anak dan kuda, pensiunan 2,70%, konstruksi 2%, dan lain-lain 3,55%. Kondisi sosial budaya di wilayah Kabupaten Magetan masih terkendali walaupun terdapat masalah-masalah yang menonjol. Kabupaten Magetan jumlah masyarakatnya berdasarkan data sensus penduduk 2015 berjumlah 792.000. Kemudian jumlah personel Polri Magetan sampai saat ini berjumlah 976. Sehingga rasio antara polisi dan penduduk 1:800, di mana berdasarkan perbandingan ini kami Polres Magetan masih kekurangan personil, namun dapat kami sikapi dengan kerjasama bersama-sama dengan satuan lain seperti TNI, pemerintah daerah. Kemudian ada 3 pilar untuk menciptakan situasi Kaptinmas, di mana 3 pilar ini terdiri dari Babin Kaptinmas, Babinsa, dan Lurah untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tingkat kelurahan. Jumlah personil Polri Polres Magetan 932 personil dan jumlah PNS 60 personil dengan rasio 1 anggota Polri berbanding 744 penduduk. Sejak November 2014, Korps Bayangkara Magetan ini dipimpin Ajun Komisaris Besar Polisi Johansson Ronald Simamora. Sejumlah gebrakan dan program-program baik internal maupun eksternal terus digelorakan. Penguatan organisasi, pelayanan terhadap masyarakat dan konsistensi penegakan hukum menjadi tekad yang membaja. Pada lini penguatan organisasi, berbagai kegiatan pun rutin digelar. Tujuannya semakin melekatkan jiwa kebersamaan sesama anggota, mulai berbagai kegiatan olahraga seperti renang hingga bersepeda.
termasuk kreativitas Yel-Yel yang sempat berpartisipasi pada peringatan 70 tahun kemerdekaan Indonesia di Magetan. Pelayanan masyarakat dilakukan melalui sejumlah pendekatan, seperti pengaturan jalan rutin mulai pukul 6 pagi hingga berbagai kegiatan yang lain, seperti cangkruan bersama Kapolres, silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat, anjang sana ke sejumlah pondok pesantren, hingga belusukan Kapolres ke titik-titik keramaian masyarakat adalah rutinitas. Mospati, Karangrejo, Magetan, dan Parang. Dari 4 tempat yang kami lakukan cangkruan, banyak aspirasi dari masyarakat kepada kami. Yang pertama adalah apresiasi yang sudah kami lakukan dalam pengungkapan kasus. Namun banyak juga permintaan, perlunya di daerah Mospati karena jalan cukup panjang, mereka meminta adanya rambu-rambu lalu lintas supaya masyarakat yang melewati di situ, bis-bis itu supaya tidak dalam kecepatan tinggi. Dan ini sudah kami koordinasi dengan Disub, sehingga sangat penting sekali cangkruan ini. Kami tahu bahwa kami sudah bekerja dari masyarakat, bukan dari mana-mana, bukan dari anggota, tetapi dari masyarakat yang betul memberikan penilaian real kepada kami. Dan ini cangkruan ini akan tetap kami laksanakan dalam 1 bulan sekali. Akan bergantian di desa, dan kami akan meminta masukan, kritikan, dan kami terbuka untuk dikoreksi dan memperbaiki. Kondisi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas juga menghasilkan catatan penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Dari 252 kejadian di tahun 2014, turun menjadi 242 kejadian pada periode Januari hingga September 2015. Korban meninggal dunia juga turun dari 46 orang pada tahun 2014 menjadi 43 orang. Termasuk kerugian material yang pada tahun 2014 tercatat 356 juta rupiah menjadi 186 juta rupiah pada rentang 2015. Konsistensi penegakan hukum di bawah komando Ajun Komisaris Besar Polisi Johansson Ronald Simamura SIK SHMH merangkul banyak kalangan, sehingga terjalin sinergitas untuk mewujudkan Magetan semakin aman dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya. Data mencatat, periode Januari hingga September 2015, terdapat 248 kasus, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 191 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mampu mengungkap 187 kasus dari total 247 kasus. Aksi-aksi lainnya, antara lain keberhasilan mengungkap 6 kasus penimbunan pupuk bersubsidi dan 4 kasus BBM bersubsidi, juga 3 kasus penambangan tanpa izin, 110 kasus judi, 6 kasus curanmor, ribuan liter minuman keras, serta pengungkapan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan oknum politisi dan personel TNI. Fungsi dengan baik agar segera kita betulkan dan segera kita ganti. Dan untuk polsek, mari kita jadi setiap polsek harus ada apart. Sehingga Seiring revolusi mental dan program Nawacita yang digulirkan pemerintah pusat, Polres Magetan juga siap memantapkan solidaritas dan profesionalisme guna mendukung pembangunan nasional. Polres Magetan hadir di tengah masyarakat, memastikan keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas tetap terjaga. Namun loyalitas dan militansi terhadap institusi serta pimpinan adalah yang utama. negara harus hadir di tengah masyarakat dan penggelaran pasukan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, saya berpesan kepada anggota, mari kita laksanakan program pemerintah, Nawacita, program prioritas Kapolri, dan kebijakan Kapolda Jatim untuk menciptakan masyarakat yang kondusif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kami percaya masih banyak kekurangan kami, tetapi ini merupakan menggambarkan situasi Polres Magetan dan Kabupaten Magetan. Akhir kata, saya ucapkan salam perdamaian untuk kita semua.